Mungkin bisa dijabarkan dulu ke sahabat Pilar yang lagi dengerin atau yang lagi nonton, Bu, tentang KLA atau Kabupaten Layak Anak ini. Baik, Kabupaten Layak Anak itu beberapa rumah sakit yang sudah mulai kerjasama. Ketika ibu melahirkan di rumah sakit, dalam tempo beberapa hari sudah langsung keluar akte kelahiran dan kiaknya. Talk slow, kita talk tapi slow. Pilar Radio 88,6 FM, radio terfavorit di Cirebon. Selamat siang, sahabat Pilar. Ketemu lagi sama Pak Mandika di Talk Slow, kita talk tapi slow. Dan Pak Mandik masih ada di ruangan yang luar biasa banget. Ini di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, sahabat Pilar. Kalau ngelihat beberapa postingan sebelumnya, sahabat Pilar juga tahu di sini, di belakang Pak Mandika, ini adalah view dari CCTV di beberapa wilayah Kabupaten Cirebon. Karena Pak Mandika masih ada di sini, di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. Dan hari ini sahabat Pilar yang akan kita obrolkan adalah tentang KLA atau Kabupaten Layak Anak, sahabat Pilar. Dan bersama Pilar Radio sudah ada Bapak Dangi. Ini adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan juga Pengembangan Daerah atau Bapelitbangda Kabupaten Cirebon. Selamat siang Bapak, apa kabar? Selamat siang, Alhamdulillah sehat, Andika. Baik ya. Terus juga ada Ibu Saniri, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas Andika. Gimana kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Bahagia, happy. Ya. Jadi kita syuting di awal Desember, kurang lebih seminggu yang lalu. Ada juga beberapa postingan dari Instagramnya official Kabupaten Cirebon yang menyebutkan ada evaluasi tentang KLA gitu ya. Mungkin bisa dijabarkan dulu ke sahabat Pilar yang lagi dengerin atau yang lagi nonton, Bu, tentang KLA atau Kabupaten Layak Anak ini seperti apa, atau Ibu atau Bapak yang mau menjelaskan boleh? Monggo bagiannya Mas Saniri aja. Baik, Bapak. Baik, Kabupaten Layak Anak itu suatu programnya dari pemerintah pusat, dalam hal ini dari Kementerian PPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan apa itu KLA atau disingkat menjadi Kabupaten Layak Anak, itu merupakan kabupaten kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dengan menyelaraskan komitmen dari pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha, serta lembaga masyarakat yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Panjang. Ya. Dan ini juga melibatkan media massa. Ini Pilar Radio kan bisa terlibat di dalam KLA. Dan ini mungkin bentuk kontribusi dari Pilar Radio ya Bu ya. Harus wujud dari dukungan media massa Pilar Radio kepada pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Begitu ya Pak ya? Gitu. Jadi peran masyarakat juga menjadi bagian penting, elemen penting ya Pak ya untuk KLA ini ya Pak ya? Iya betul, kan semangatnya kolaborasi kan. Jadi tanpa masyarakat berarti kolaborasinya yang kurang. Diharapkan pemerintah, masyarakat, akademisi, media, terus dunia usaha juga ikut bergabung bagaimana mendesain Kabupaten Cirebon layak anak, sehingga anak-anak Kabupaten Cirebon tuh tidak lari keluar daerah, merasa nyaman, merasa betah, membangun, tumbuh besar, berkembang, produktif di Kabupaten Cirebon. Kalau keinginan kami sih begitu. Oke, jadi setiap kebijakan gitu biasanya kan ada payung hukumnya Bu. Nah kalau misalnya untuk KLA ini payung hukumnya apa sih yang akhirnya ada sebuah kebijakan yang membuat masyarakat juga harus tahu gitu bahwa KLA ini menjadi bagian penting gitu untuk dalam upaya membuat sebuah sistem yang bagus gitu termasuk untuk anak-anak. Oh ya, payung hukumnya ini lengkap sekali ya, dari undang-undang ada, dari PP-nya ada, dari sampai kita punya perda. Perda juga? Ada, kita perda juga. Dia ini sangat lengkap sekali dari undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana di pasal 20 itu dinyatakan bahwa negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian Undang-Undang Nomor 35
2014 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang 23 2002 tentang perlindungan anak pasal 21 ayat 4 menyatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Ayat 5, kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten atau kota layak anak. Dan ini diperkuat lagi dengan PP Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2021 tentang kebijakan kabupaten atau kota layak anak. Dan di kami sendiri punya Perda. Iya. Ya, Perda nomor 1 tahun 2018 tentang perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak. Jadi ini lengkap sekali ya untuk program Kabupaten Layak Anak ini kita secara legal formal memang sangat didukung sekali oleh aturan dari atas sampai ke kabupaten sendiri. Kita sudah punya perda sendiri. Ada gitu, perda untuk tersendiri perlindungan gitu anak, ya. betul. Itu wujud dukungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Betul. Nah, untuk tujuan utamanya apa sih Bu untuk si KLA ini Bu? Kita kan tahu bahwa dunia anak itu adalah sesuatu yang akan menjadi masa depan bangsa gitu, dan anak ini adalah fondasi yang memang harus dijaga sedemikian rupa, dilindungi sedemikian rupa sehingga ada kebijakan kabupaten atau kota layak anak. Ya. Tujuannya sebenarnya yang ingin dicapai dari program Kabupaten Layak ini ada 4, banyak sekali. Apa saya sebutkan satu atau satu beberapa saja deh Bu, contoh deh misalnya. Contoh saja ya. Tentu ada 4 ya, tetapi ini satu aja deh, terlalu banyak ya. Tujuannya tentu untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal dengan memenuhi hak-hak anak dan melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Hal ini juga untuk mewujudkan generasi anak yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Mudah-mudahan terwujud ya. Betul. Karena saya juga baru menjadi seorang ayah di tahun ini. Jadi KLA ini menjadi kabar yang menggembirakan gitu untuk orang tua bahwa pemerintah hadir gitu ya, untuk bisa menjamin tadi hak-hak anak untuk tumbuh kembang sedemikian rupa menjadi anak yang ceria dan seterusnya ya Pak ya. Jadi kami di pemerintah daerah ini memang bertanggung jawab penuh terhadap tumbuh kembang, bagaimana anak-anak berkarya, produktif gitu, agar bisa bahwa Kabupaten Cirebon itu memang tempat yang nyaman buat anak-anak gitu. Maka kami ingin memastikan kebutuhan dasar anak-anak tuh terpenuhi gitu. Salah satunya misalnya pangan. Pangan itu kan dari sisi kualitas, dari sisi kuantitas, dari sisi keamanan, dari sisi kesehatan. Kami ingin menjaminkan bahwa dari konsumsi anak-anak itu memang betul-betul sehat dan aman. Kemudian aspek pendidikan misalnya, tidak boleh di Kabupaten Cirebon ada anak yang tidak sekolah. Jadi semuanya harus bersekolah. Betul. Anggaran kan sudah di dropping tuh gratis lah kira-kira gitu ya. Tapi kalau masih ada anak yang tidak sekolah kan sayang gitu kan. Jadi kami ingin mengharapkan sih semua orang tua peduli dengan masa depan anaknya melalui pendidikan. Nah, kami itu menyiapkan pendidikan dasar dari SD sampai SMP. Pastikan bahwa di setiap desa tidak boleh ada anak yang tidak sekolah. Kemudian yang ketiga, dari sisi administrasi kependudukan. Saya sering nyampaikan ke banyak forum, pastikan semua anak Kabupaten Cirebon punya akte kelahiran. Dan itu kan haknya mereka. Gitu. Betul. Urusan nasab, gitu ya. Anaknya siapa ini kan dari akte kelahiran gitu. Harus jelas ya Pak ya. Harus jelas ya. Urusan waris kan nanti dengan pembuktiannya akte kelahiran. Jadi kami ingin memastikan semua anak punya dokumen administrasi kependudukan. Kalau kartu KIA dan sebagainya kan nanti nyusul gitu. Yang paling krusial buat kami itu ya akta kelahiran. Jelas orang tuanya siapa, di mana tinggalnya dan seterusnya gitu. Dan pendidikan kan nanti bersyaratnya itu kan. Bersyarat akta kelahiran. Nah, bagi warga masyarakat yang anaknya masih punya akte, ya monggo segera diproses gitu. Nanti
Dukcapil sudah siap tuh sampai ke desa-desa tuh, sudah menyiapkan layanan. Artinya bahwa pemerintah daerah berkomitmen. Nah kemudian yang keempat, kami menyediakan, sedang mendesain setiap kecamatan punya alun-alun nih kan. Jadi tempat berekspresi, seni, budaya, olahraga. Jadi harapan kami sih setiap kecamatan punya alun-alun. Sambil kita ngobrol nanti dengan Pak Camatnya, ada nggak lahan yang siap dijadikan alun-alun gitu. Ya pemerintah daerah berkomitmen untuk itu, termasuk tadi perlindungan pada anak. Kalau kekerasan pada anak, kami sudah menyiapkan unitnya di teman-teman dinas tuh. Jadi silakan kalau ada anak yang merasa terzolimi gitu ya, merasa terjadi kekerasan, silakan warga masyarakat silakan lapor, menyampaikan informasinya ke kami, mobil khusus nanti di dinas PPKB P3A. Jadi kami ingin memastikan regulasinya sudah ada sebagai perlindungan dia pergerakan program gitu. Kemudian unit pelaksananya ada, dinas teknisnya ada, di wilayah ada, desa ada, kecamatan. Kami sedang juga membantu mendukung program alokasi anggaran dan seterusnya. Jadi jangan khawatir bahwa anak Kabupaten Cirebon akan terlantar. Kami optimis lah. Oke, betul. Jadi catatan itu juga menjadi penting. Bertestimoni lah sahabat Pilar, Pamdik juga ngurus akte sendiri gitu, dan prosesnya tuh tidak ribet gitu. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang mungkin punya anak pertama dan ngurus akte kayaknya pusing ribet, enggak. Saya juga warga Kabupaten Cirebon dan ngerasain sendiri ngurus akte tuh enggak seribet itu. Jadi bisa ngurus sendiri, dilayani dengan baik, dan kemudian jadi udah selesai. Dan akhirnya seperti tadi Bapak bilang bahwa kepastian hukum karena sudah punya akte itu menjadi salah satu catatan juga ya Pak ya? Betul. Kemarin saya baru ngobrol dengan Kepala Dinas Dukcapil bahwa ada beberapa rumah sakit yang sudah mulai kerjasama dengan Dukcapil. Artinya ketika ibu melahirkan di rumah sakit, dalam tempo beberapa hari sudah langsung keluar akte kelahiran dan kiaknya. Kami sudah menyiapkan sampai di situ. Gitu. Wow, luar biasa. Jangan ada persepsi lagi, wah sulit, susah gitu ya. Iya. Kami terus berproses bagaimana memenuhi keinginan masyarakat, mempermudah layanan publik. Oke. Betul luar biasa banget ya. Tadi juga catatan yang menarik juga. Ada kata ceria yang Ibu sebutkan, kemudian Bapak juga menambahkan bahwa kedepannya Kabupaten Cirebon targetnya setiap kecamatan itu punya alun-alun, gitu, punya taman. Keceriaan, tempat bermain, tempat berekspresi anak juga itu ternyata menjadi perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Cirebon ya Pak ya? 2 tahun terakhir kami menggelontorkan program sepak bola usia 10-12. Harapan kami sih semua anak-anak bisa berolah fisik gitu ya, agar sehat gitu. Kami tidak menghendaki harus bersepatu, berseragam, enggak. Kalau dia punya kaki misalnya gitu, silakan bermain. Tidak perlu pakai seragam, tidak perlu mau telanjang dada silakan. Yang penting anak-anak bisa ceria, bisa bahagia di situ, berkumpul dengan anak-anak yang lain, teman-temannya berinteraksi, bermain bola. Ya memang bungkusnya nanti turnamen ya, tapi kan paling tidak ada anak-anak yang bisa di kampung-kampung bisa mencari tempat untuk berinteraksi. Kemudian kami juga menurunkan program pentas seni budaya, sudah di wilayah tuh kan, di kecamatan-kecamatan tuh semua sudah kita turunkan programnya. Tinggal bagaimana teman-teman wilayah mengemas gitu. Jadi bagi kami sih komitmen kuat untuk mengembangkan kualitas anak. Dan berkaitan juga dengan komitmen tadi juga Bapak menyebutkan bahwa untuk orang tua atau mungkin masyarakat Kabupaten Cirebon yang melihat ada kejadian dalam tanda kutip kekerasan terhadap anak itu juga sangat siap untuk didengarkan. Jadi jangan ragu untuk melaporkan ya Bu ya. Dan mungkin case-case yang selama ini terlihat atau mungkin pernah dihandle gitu. Seperti apa sih yang case-case di lapangan Bu? Jadi untuk kasus-kasus di lapangan ada kasus bullying, ada kasus macam-macam ya, yang ngeri-ngeri juga ada kasus sodomi, juga pencabulan, itu ada untuk kasus anak-anak. Tapi kebanyakan sih kita kasusnya
kekerasan seksual. Kekerasan seksual. Iya, saat ini untuk anak ya. Jadi dari yang melaporkan kepada kami itu kan kami menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak ya. Yang perempuannya itu 20%, 80%-nya adalah anak-anak. Dan dari 80% itu yang terbanyak adalah kasus kekerasan seksual. Oke. Dan masyarakat termasuk yang udah aware berarti berani untuk melaporkan. Biasanya untuk beberapa hal tabu kan masyarakat memang agak malu gitu ya untuk melaporkan kasus-kasus tersebut ya Bu ya. Iya, betul. Jadi memang masyarakat ini saat jadi kasus yang masuk kami itu memang masih sedikit ya karena tadi ada ketakutan masyarakat untuk melapor. Jadi kalau kasus kekerasan itu kalau bisa dibilang seperti fenomena gunung es yang terlihat itu hanya puncaknya yang terlihat, tapi sebenarnya yang terjadi itu banyak tetapi yang melapor sedikit gitu. Kenapa mereka takut melapor? Karena biasanya kasus kekerasan ini terjadi di pelakunya adalah orang terdekat. Bisa temannya, bisa pacarnya, bisa orang tuanya, bisa macam-macam ya. Jadi makanya kenapa seperti fenomena gunung es gitu ya, kecil sedikit, tetapi sebenarnya kejadiannya banyak. Itu karena takut dan di bawah ancaman. Biasanya di bawah pelaku kekerasan dan korbannya itu. Yang pelaku itu korbannya itu di bawah relasi kuasa, kalau bahasanya kami menyatakan seperti itu. Oke, jadi memang tapi untuk masyarakat sendiri jika menemukan kasus tersebut jangan ragu untuk melaporkan ya Bu ya. Betul, maka silakan dan akan ditindaklanjuti ya, ditindaklanjuti di Sahabat Pilar. Mungkin bisa dijelaskan juga ke Sahabat Pilar yang sedang mendengarkan atau sedang melihat video ini Bu. KLA itu berarti ada tingkat tangannya atau kayak gimana Bu? Kalau itu kan penilaian dari pusat ya, jadi kita memang dinilai kabupaten itu sudah mencapai apa dan ini ada kriterianya, ada stratanya. Betul. Kalau kabupaten stratanya tuh macam-macam dari Pratama, kemudian Madya, kemudian Nindya, Utama dan KLA itu sesuai dengan nilai yang dicapai oleh kabupaten kota. Jadi ada nilainya. Kalau Pratama itu nilai 500 ke atas. Kalau Madya 600 ke atas, Nindya 700 ke atas, Utama itu 800 ke atas, kalau KLA itu 900 ke atas. Yang paling tinggi itu 1000. 1000 ya. Dan untuk saat ini Kabupaten Cirebon berada di Kabupaten Cirebon yang untuk tahun 2022 dinilai tahun 2023 tuh kita baru mencapai Pratama 505 dan tahun ini kita baru dinilai itu angkanya mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi itu 661 di Madya. Naik. Itu naik, alhamdulillah. Berkat dukungan dari semua terutama ini Pak Sekda, Pak Dani, Ketua Harian, gugus tugas KLA. Mangga direspon Pak. Terkait dengan peningkatan yang katanya apresiasinya diberikan kepada Bapak Sekda, kemudian juga Bapak sebagai Ketua Harian gitu. Saya narkisnya malah Nindya gitu. Artinya narkis Nindya, Kang Dika. Tapi luar biasa teman-teman itu. Karena memang kalau ngumpulin data kan tidak mudah ya. Tidak mudah, sistem pelaporannya juga tidak mudah gitu. Alhamdulillah teman-teman di dinas, semua dinas itu leken apa? Telaten gitu ya. Telaten ya. Telaten, kemudian teman-teman juga care sehingga tahun kemarin kita Pratama, mudah-mudahan kita di Madya gitu. Ya tinggal nanti kasih bonus aja ke teman-teman. Jadi sudah terekam ya. Ibu mangga ditagih. Tapi gini kan Dika, sebetulnya sudah saya sampaikan ke teman-teman bahwa penghargaan apapun, apresiasi apapun itu sebetulnya bonus saja. Bonus dari pemerintah atau siapapun atas ikhtiar kita. Prinsipnya bahwa kita berkewajiban memang menciptakan satu daerah yang memang selayaknya memang harus ramah anak gitu. Karena kan membangun anak itu membangun masa depan Cirebon gitu. Jadi kalau Mbak Saniri dan teman-teman mendapat apresiasi dari Jakarta misalnya,
Dia kayak belum selesai kita gitu. Nah, nanti kita cek evaluasi, bener gak sih gitu. Apresiasinya dia ternyata di lapangannya kedodoran kan juga nggak pas gitu. Makanya kemudian saya sering sampaikan apapun apresiasi dari Jakarta maupun dari Bandung itu bonus aja gitu. Bahwa kita tetap fokus pada bagaimana menciptakan perlindungan pada anak. Gitu kira-kira kan Dika. Oke, mungkin buat sahabat Pilar juga menjelaskan deh, Jakarta dan Bandung itu maksudnya tingkat provinsi dan tingkat nasional ya Bu ya. Oke, dan berarti capaian itu kan dalam tanda kutip sudah meningkat gitu angkanya dan akan naik juga levelnya. Tapi biasanya Bu, tadi katanya telaten, kemudian juga di lapangan juga pasti ada tantangannya, ada hambatannya gitu. Mungkin bisa diceritakan juga ke sahabat Pilar yang sekarang sedang mendengarkan tantangan dan hambatan Bu hari-hari Ibu gimana? Ya, tantangannya ya karena Kabupaten Layak Anak ini memang kan menilainya skala kabupaten atau skala pemerintah daerah yang memang yang terlibat untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak ini nggak hanya kami DPP KBP 3A atau Bapelitbangda, tetapi semua OPD itu terlibat. Bukan hanya OPD tadi yang tadi disampaikan bahwa bukan hanya pemerintah daerah tetapi juga masyarakat, dunia usaha itu berperan semua termasuk media massa untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak. Jadi tantangannya itu seperti itu, bagaimana agar kolaborasi ya sinergitas dari masing-masing OPD ini bisa terwujud gitu untuk mendukung sepenuhnya program-program Layak Anak, karena untuk mewujudkan Kabupaten Anak itu butuh semua dukungan semua OPD. Itu tantangannya yang paling berat, tidak semua memahami ya, baik OPD maupun masyarakat juga belum semua memahami apa itu Kabupaten Layak Anak gitu. Jadi itu tantangan atau hambatannya gitu Mas. Jadi faktor kolaborasi yang seharusnya terbentuk sedemikian rupa itu perlu digalang sedemikian rupa juga ya Bu ya? Iya betul, itulah perlu kita Pak Sekda gitu, perlu Pak Dan ini untuk bisa membangkitkan atau bisa mendorong untuk kolaborasi yang baik ini ya, agar tercipta Kabupaten Layak Anak ya. Karena kan misalnya tadi kan untuk Kabupaten Layak Anak itu perlu ada sekolahnya bersama anak, itu kan perlu disdik. Betul. Tadi disampaikan oleh Pak Dangi juga perlu ada biar mereka ceria, ada perlombaan-perlombaan buat anak, itu kan perlu di sekolah. Nah itu kan tadi perlu memang harus kolaborasi, tidak bisa sendiri gitu ya. Biar anak itu ceria, mereka kreativitasnya meningkat, juga perlu kan mereka didorong untuk kreasi seninya, perlu budaya dan pariwisata Disbudpar itu kan gitu. Jadi memang semuanya harus kolaborasi. Untuk layanan kesehatan tidak terjadi stunting, perlu dinas kesehatan. Seperti itu Mas Andika. Jadi tadi yang disampaikan. Jadi memang ini bukan kerja sendiri tapi kerja bareng-bareng semua pemerintah, masyarakat, dunia usaha. Begitu. Jadi mengintegrasikan ini juga menjadi tantangan ya Pak? Ya, challenge saja buat kami. Bukan masalah sih. Karena memahamkan orang itu kan tidak mudah kan. Menyatukan persepsi, pola pikir kan nggak mudah gitu ya. Sesuatu yang sudah rutin dilakukan oleh teman-teman dinas misalnya atau teman-teman masyarakat gitu. Itu loh yang sebetulnya itu wujud itu program, bagian dari program Kabupaten Layak Anak. Contoh misalnya gini. Ada teman-teman komunitas di bawah binaan dinas misalnya. Setiap sore, Sabtu sore misalnya, latihan drum band atau marching band gitu. Nah itu tuh sebetulnya itu dia gitu. Tapi dianggapnya, oh ini bukan bagian dari program itu. Ya itu kan tempat berekspresi anak-anak. Gitu. Ada lapangan misalnya, kemudian ada mainan mobil-mobilan anak-anak gitu kan, anak-anak senang tuh. Nah ya seperti itu sebetulnya. Cuma karena belum sama pemahamannya sehingga kita nggak punya data apa gitu, padahal sebegitu banyaknya data di lapangan, pembuktian lapangan tidak harus oleh pemerintah maksud saya, tapi oleh masyarakat. Kan kalau pasang baru nggak ada tuh. Itu kontribusi masyarakat terhadap penciptaan Kabupaten Cirebon Layak Anak, penyediaan mainan anak-anak apa gitu. Ya seperti itu sepertinya.
Nah jadi memahamkan itu menjadi bagian penting yang harus kami sampaikan kepada teman-teman baik pemerintah, pejabat maupun masyarakat dunia usaha. Ya akhirnya saya rubah polanya kan, tidak rapat dalam satu gedung gitu, ya ngobrol aja gitu. Saya datang ke mana, kemudian ngobrol di warung, ngobrol di kafe, ngobrol di mana, ya dapat juga akhirnya gitu. Kira-kira gitu. Jadi yang saya lakukan tidak asli saya harus jadi pimpinan rapat kemudian ketrok gitu ya, enggak juga. Kita ngobrol aja dengan komunitas drum band, dengan komunitas pencaksilat, olahraga apa gitu, saya ngobrol aja gitu. Oh, ini loh yang akan kita siapkan untuk satu skema program pendukung Kabupaten Cirebon Layak Anak. Jadi gitu kan. Jadi tadi mungkin masyarakat juga perlu kesepahaman yang sama ya Pak ya, betul. Tentang bagaimana ternyata hal-hal kecil berupa taman bermain di desa misalnya, pasar malam misalnya yang membuat anak-anak bisa menikmati hari-harinya, itu juga menjadi item-item penting ya Bu ya, sebetulnya. Dan itu menjadi kesepakatan dan kesepahaman bersama harusnya ya Pak ya. Betul. Jadi tidak sesulit yang dibayangkan sebelumnya gitu. Setelah kami jelaskan begitu, karena memang fungsi kami di koordinasi gitu ya. Kayak tadi, ternyata jatahnya ya tadi yang kemarin Pratama kita masuk di Madya itu ya karena tambahan-tambahan dividen di lapangan seperti itu. Jadi mungkin saja nanti tahun depan kita bisa dia naik lagi. Ya banyak juga ternyata yang belum terkemat kira-kira. Iya. Misalnya pilar nih mengundang anak-anak misalnya Fonkanci apa namanya? Fonkanci. Ya Fonkanci untuk berekspresi kayak gitu. So kayak gini anak-anak misalnya. Itu juga bagian yang tidak terpisahkan. Jadi semudah itulah kira-kira. Semudah itu. Tidak harus dengan basis anggaran pemerintah daerah juga. Jadi apa yang bisa dilakukan masyarakat, asal ada ekspresi anak di situ, merasa senang, happy, berinteraksi dengan teman-temannya, dengan yang lain. Udah itu menjadi efisien buat gitu kan. Oke, iya. Ini juga penting sih. Saya baru paham justru. Terima kasih atas pemaparan. Ternyata itu menjadi elemen-elemen yang sebenarnya menjadi hal yang bisa diangkat juga gitu ya. Dan tugas mungkin teman-teman media juga mengekspos ya. Kita juga gitu. Bu, luas wilayah menjadi tantangan nggak sih Bu? Luas wilayah Kabupaten Cirebon yang seluas ini gitu. Jelas. Jadi tantangannya karena Kabupaten Cirebon itu luasnya 1070 km persegi dengan jumlah penduduk yang sekitar 2,4 juta jiwa ya, dengan jumlah anak-anaknya itu sekitar 700.000 anak. Banyak sekali ya Bu? Iya, yang harus kita lindungi, yang harus kita bikin nyaman hidupnya melalui Kabupaten Layak Anak. Itu tantangan juga bagi kami, bahwa mereka tadi hak-hak anak harus terpenuhi ya. Kabupaten Layak Anak itu kan bagaimana membuat hak-hak anak itu terpenuhi di Kabupaten Cirebon. Gitu. Hak-hak anak itu banyak, ada 31 hak anak. Nah mungkin sedikit aja beberapa Bu. Hak-hak anak tuh ada apa aja mungkin biar tahu lah gitu beberapa mungkin. Tadi sudah disebutkan ya tadi beberapa oleh Pak Kaban ya. Tadi ada pendidikan, ada kesehatan ya Pak ya. Tadi ya ada olahraga, kreativitas ya. Ini jadi ada 31 hak anak. Tetapi ini dirangkum menjadi 4 hak anak ya. Yang jadi diantaranya adalah ada 4 kelompok utama. Yang pertama itu hak kelangsungan hidup, itu hak atas kehidupan, kesehatan dan standar hidup yang layak. Kemudian hak tumbuh dan kembang, hak atas pendidikan, pengasuhan dan perkembangan pribadi, kemudian hak perlindungan, hak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, dan yang keempat hak partisipasi, hak untuk menyampaikan pendapat, berekspresi, berperan dalam pengambilan keputusan. Itu jadi sebenarnya 31, tetapi kalau kita rangkum itu tuh menjadi 4 hak yang tadi saya sebutkan. Dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar gitu ya. Iya gitu. Salah satunya juga tadi ada hak berpartisipasi. Yang ini juga nanti kaitannya dengan
partisipasi anak dalam pembangunan daerah itu jadi ada itu harus ada wadahnya dan itu alhamdulillah ya Pak dari tahun 2024 kemarin kita sudah ada yang namanya Musrembang Anak ya Pak, itu salah satu dari pemenuhan hak anak partisipasi dalam pembangunan. Luar biasa sekali. Ini inovasi lagi ya di 2024 berarti ya Bu ya? Iya, baru saja ini berkat Pak Dangin. Wah, luar biasa. Mungkin bisa dipaparkan langsung aja Pak. Saya didesek-desek sama teman-teman aja sih. Gimana anak ini Mas Dangi, gimana anak? Ya sudah, karena kami di perencanaan gitu. Jadi kami menyiapkan slot khusus anak gitu. Jadi yang sedang kami siapkan itu yang sudah kemarin ya anak-anak sudah nanti berlanjut gitu di mekanisme perencanaan. Jadi kami ingin juga mempelajari anak, mengajak anak untuk bagaimana berani menyampaikan keinginan. Jadi kan beda nih. Ketika kan belum tentu apa yang disampaikan sama dengan kebutuhannya anak. Betul. Kan persepsinya kan Dika saja gitu. Persepsi kita sebagai orang tua gitu ya. Kayaknya anak butuh ini, tapi sebenarnya anak ingin ini. Nah, itu kami memberi ruang. Silakan nanti anak-anak menyampaikan. Kami menjadi pendengar yang baik. Anak-anak menyampaikan banyak banget itu. Usulannya Pak harus begini gitu ya gitu. Karena yang juga anak-anak gitu ya. Mulai dari yang pedagang, Pak harus ada pedagang nih yang begini, Pak harus ada tempat main. Wah banyak banget kan. Jadi ya saya merasa bangga gitu bahwa anak-anak Cirebon masih punya keinginan. Jangan sampai ada ruangnya kemudian tidak punya keinginan apa-apa, kan bahaya. Iya betul. Saya merasa bangga karena anak Cirebon punya keinginan, punya kebutuhan untuk program pembangunan, masuk kebijakannya, pelindungan mereka seperti apa dan seterusnya. Itu kami slotkan khusus untuk anak-anak gitu. Nanti rencana bulan Februari atau Maret lah 2025 itu kita menyiapkan ruang slot khusus untuk anak untuk program usulan 2026. Jadi, terus berkelanjutan begitu kan? Iya. Jadi harapan saya sih anak-anak Kabupaten Cirebon ya bergegas, berkemas gitu. Kira-kira kebutuhan ke depan anak-anak mau seperti apa ya monggo. Nanti dipandu oleh petugas dari UPT P5A ya, Mbak Saniri ya? Iya, UPTDP 5A yang ada di kecamatan. Itu nanti membantu memandu harus seperti apa usulan. Nanti Bapak Camat, Ibu Camat juga menjadi tempat orang tuanya anak-anak di kecamatan, pakunya juga. Jadi jangan khawatir bahwa anak-anak Kabupaten Cirebon akan kami siapkan slot khusus. Ini idenya dari mana sih Pak? Saya masih kepikiran Musrembang itu kan kesannya bagaimana itu Pak? Pasti di benak-benak orang Musrembang, lah ini kok anak-anak gitu. Itu idenya dari mana cikal bakal ya Pak? Ya ternyata banyak anak. Buat kami ya di Babelitbangda, evaluasi kami adalah segitu banyaknya anak, tapi kok programnya kok orang dewasa yang hadir, selalu yang hadir di Musrembang desa, Musrembang kecamatan, kabupaten itu, mohon maaf nih, sosok-sosok formal, misalnya Pak Kuwu, misalnya Ibu Kuwu, BPD, LPM, terus kepala apa gitu. Nyaris perjalanan saya di Babelitbangda itu nyaris nggak ada tuh anak-anak hadir gitu. Sepertinya hal yang tabu, padahal dari sisi konstitusinya punya hak mereka. Betul. Gitu. Nah kemudian kami evaluasi di internal kami Babelitbangda, ya sudah akhirnya rumusannya ya sudah kita siapkan slot khusus biar tidak tercampur dengan bapaknya. Kan nggak mungkin. Anaknya sama bapaknya atau orang tuanya di situ sama ibunya gabung, pasti suara anak kalah. Kira-kira gitu. Jadi kami ingin mewadahi khusus. Biar clear, tidak ada intervensi dari manapun. Karena ya alamiah aja gitu. Saya pengennya apa. Kira-kira gitu lah. Wah luar biasa sekali. Ini apresiasi setinggi-tingginya sih, keren banget sih. Luar biasa banget Sahabat Pilar. Ini tadi mungkin sempat kepotong. Ide-ide dari anak-anak Pak yang masih ingat mungkin. Beberapa bisa dipaparkan. Iya. Jadi keinginan anak ingin menyuarakan kebutuhannya, gitu kan Dika. Selama ini kan didominasi oleh orang tua ya, dan pejabat-pejabat formal di
levelnya gitu, ada di desa, ada di kecamatan, di kabupaten. Anak ini tersisihkan gitu. Padahal Cirebon masa depannya ada di anak. Kemudian kami mendengar keinginan anak, ya kami undang beberapa orang perwakilan dari beberapa kecamatan untuk sharing gitu ya. Ini sharing tuh, ini gimana nih teknisnya gitu kan. Tadi jangan sampai salah persepsi antara, oh ya menurut saya begini dan publik Panda begini, ternyata anak-anak enggak gitu. Sedang kami undang beberapa perwakilan, kemudian ya akhirnya muncul seperti ngobrol aja gitu. Jadi mudah-mudahan sih nanti ke depan ada perbaikan kualitas penyelenggaraan musrenbang anak. Namanya memang sengaja kami musrenbang anak, dan kami sudah menyiapkan slot pagu anggarannya. Jadi tidak sekedar usulan, ayo deh usul apa aja, enggak. Tapi kami siapkan slot berapa miliar gitu. Luar biasa. Jadi gagasan, kemudian suara dan ide dari anak-anak tadi tidak hanya didengarkan, tapi sudah ada anggarannya yang kemudian mungkin beberapa bisa dieksekusi gitu ya, Pak. Oke, luar biasa. Tidak sekedar wacana, Kang. Iya. Ngapain? Ngumpulin anak-anak capek. Ya udah aja sekalian. Toh nggak ada salahnya juga. Tidak menyalahi aturan juga. Punya tadi yang disampaikan Mbak Saniri, anak-anak punya hak konstitusi dan sebagainya. Ya wujudnya di kami ya, untuk kami. Ya akomodasi program dan anggaran. Oke. Clear buat kami clear. Iya. Nanti teman-teman teknis nih, silakan Mbak Saniri. Anak misalnya pengen apa monggo, desainnya seperti apa. Hari Anak Nasional misalnya, penyelenggaraan dari Anak Nasional, modelnya kayak apa, ala Cirebonan, ala Eropa, ala Cina, ala apa, monggo. Itu terserah beliau nih yang mendesain program apa, pelaksanaan teknisnya. Di detail teknisnya ya, Pak? Iya, betul. Nanti pelaksanaan adminduk misalnya. Nanti dengan Mama Kadis Capil, anak-anak harus diapain? Apa sih dikumpulkan satu tempat, misalnya dipanggilin semua, atau memang timnya beliau datang ke sekolah-sekolah untuk memberi jemput bola lah gitu ya, memberi pelayanan. Sekolah dinas pendidikan misalnya, pastikan bahwa kalau ada anak yang tidak sekolah kan menyesal tuh kan. Gimana caranya? Berarti kan urusannya manajemen pendidikan. Kepala sekolah itu bagaimana menciptakan situasi sekolah yang nyaman, gurunya baik, teman-temannya baik, gitu. Sehingga anak-anak tuh kalau nggak sekolah merasa rugi tuh, gimana tuh, menyesal gitu. Duh kok saya hari ini kok nggak masuk sekolah gitu ya? Kok tidak ketemu sama teman-teman, tidak ketemu sama bapak ibu gurunya, gitu. Gimana caranya? Ya monggo nanti Pak Kadistik dan teman-teman. Gitu. Kesehatan juga sama, gitu. Jadi formula programnya besarnya di kami. Kemudian teknisnya monggo nanti kumpulkan dengan anak. Jadi gitu kan, Kak. Oke. Jadi Bapak ini luar biasa visioner sekali ya. dengan Bapak yang visioner seperti ini, Bu. Di lapangan teknisnya tadi ya. Mungkin ada beberapa yang tadi sudah dilakukan yang mungkin bisa di-share ke sahabat Pilar yang sedang mendengarkan atau lagi nonton video kita. Bentuk kegiatannya ya. Ya salah satu ya kami yang sudah kami laksanakan di PPKBP 3 adalah Hari Anak Nasional. Itu salah satu juga yang bisa mengangkat KLA ya. Kita menyelenggarakan Hari Anak Nasional. Salah satu indikator yang dinilai itu eviden Hari Anak Nasional itu sudah kami laksanakan. Alhamdulillah itu juga kolaborasi juga ya Pak Kaban gitu dengan tadi semua, ada masyarakat, ada dunia usaha, itu bersama-sama kita menyelenggarakan Hari Anak Nasional gitu. Itu yang wujud dari implementasi di lapangan untuk anak ya. Kemudian kami itu kan ada kita ada kegiatan sosialisasi KLA. Kita juga ada, alhamdulillah dapat anggaran untuk sosialisasi dan advokasi Kecamatan Layak Anak, kemudian untuk pembinaan forum anak di tingkat kecamatan dan tingkat desa, itu juga berkat dukungan dari
Pakaban, hasil juga musrenbang. Itu salah satunya ya. Kita ada pembinaan forum anak tingkat kecamatan, ada advokasi kecamatan layak anak. Kemudian kita juga ada kegiatan untuk perlindungan anak tuh kita ada layanan di kami ya. Ada layanan penanganan kasus kekerasan terhadap anak itu juga ada di kami. Itu salah satu wujud dari itu ya. Itu yang ada di kami. Kalau yang dari OPD lain mungkin ya OPD lain. Yang bisa saya sampaikan mungkin ya tadi ya. Kita pernah juga menyelenggarakan pelatihan membatik ya. Di Batik Trusmi. Itu kita pernah. Itu ininya adalah membina forum anak kecamatan agar mereka tahu budaya mereka juga tahu membatik itu seperti apa sih. Betul. Selain mengembangkan kreativitas mereka, itu kan salah satu hak mereka ya. Kemudian kita juga ada pelatihan ekoprint. Pelatihan membatik ekoprint di Pusat Kreativitas Anak. Itu bentuk kolaborasi kami dengan Disbudpar. Pusat Kreatif Anak ada di Disbudpar. Itu salah satu kegiatannya untuk silakan dipakai tuh Pusat Kreativitas Anak untuk kegiatan apa saja untuk anak-anak. Kami pernah mengadakan pelatihan ekoprint kerjasama dengan Disbudpar. Itu salah satu implementasinya. Jadi kegiatan-kegiatan memang udah banyak sekali Sobat Pilar, dan itu ngebuktiin sih bahwa tadi kan memang dinilai dari beberapa indikator gitu, dan terbukti dari tadi yang dipaparkan sama Ibu ya, indikator-indikator itu terus ternilai dan akhirnya menjadi sejumlah poin yang tadi kita Kabupaten Cirebon meningkat gitu ya poinnya. Dan juga ini menjadi hal yang menyenangkan ya Bu ya untuk diceritakan ya Bu ya. Karena ya lagi-lagi gitu bahwa setiap orang tua juga pasti ingin anaknya ya tumbuh dengan layak gitu ya, dan KLA ini menjadi sangat penting Sahabat Pilar. Tapi di sisi lain peran orang tua itu juga menjadi hal yang tidak bisa dilepaskan ya Bu ya. Nah untuk orang tua sendiri Bu, mungkin apa yang ingin disampaikan untuk orang tua yang nonton video ini atau sedang mendengarkan Pilar Radio, bagaimana supaya bisa berperan aktif untuk tadi Kabupaten Cirebon yang menjadi Kabupaten Layak Anak gitu. Untuk orang tua barangkali ya peduli ya terhadap anak-anaknya. Dalam arti sering ngobrol dengan mereka di tengah kesibukannya yang mungkin harus mencari nafkah, harus bekerja, harus mengabdi ke negara misalnya sebagai PNS atau sebagai yang lainnya ya. Dalam tetap harus peduli terhadap anak-anak, lihat perkembangan mereka, tanya apa mereka, sapa mereka gitu. Karena sebenarnya anak-anak itu butuh perhatian, butuh ngobrol, butuh juga mereka tadi kan mereka punya hak untuk partisipasi ya, ditanya mereka pengen apa gitu ya. Misalkan pengen sepatu jangan dibelikan, tanya sepatunya warna apa, itu kan hak mereka. Misalnya ya tas tuh ya itu diajak anaknya. Jadi itu hal sederhana. Iya, dia harus peduli terhadap. Betul. Jangan sampai kita memaksakan kehendak kita kepada anak, nanti timbulnya anaknya tuh jadi stres. Gitu. Jadi kita tanya pendapat mereka, peduli kepada mereka. Gitu. Paling menyapa di mana cerita dong Nak, di sekolah itu ngapain saja, itu senang anak-anak. Gitu. Kadang-kadang kita sibuk ya, sampai lupa menyapa anak kita. Betul. Karena kesibukan, betul nggak? Iya. Apa sih yang dilihat Nak? Itu apa HP-nya, apa yang dilihat? Biar mereka bercerita apa yang dilihat oleh mereka kepada kita. Itu penting bagi anak-anak. Dan itu menjadi hal yang sederhana. Tapi sebetulnya menjadi bagian penting juga bagaimana anak bisa mengkomunikasikan apa yang mereka rasakan gitu ya. Apa yang mereka alami gitu ya. Bagaimana mereka juga sebenarnya ya itu tadi hal sederhana, anak pengen sepatu, orang tua paling tahu nih kayaknya anak cocok pakai ini. Padahal anak mungkin ya punya preferensi pilihan yang lain gitu ya. Itu kemudian juga ya
orang tua harus bisa menjadi teladan. Gitu. Kalau anaknya pengen baik ya orang tuanya nggak harus baik ya. Iya. Jangan mengharapkan anaknya baik kalau orang tuanya tidak baik. Jadi harus memberikan contoh yang baik bagi anak-anak. Apa pesan dari ibu dan bapak untuk masyarakat Cirebon gitu ya, dan mungkin peran-peran pemerintah juga termasuk di desa kemudian di kecamatan untuk menunjang KLA ini? Ibu dulu Mangga, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat? Ya. Kalau untuk kami ya, harapan kami kepada masyarakat gitu ya, masyarakat ini bisa mengadvokasi hak anak. Jadi masyarakat, kami pengen masyarakat itu tahu hak anak itu apa saja. Gitu kan, belum tentu semua tahu ya hak anak. Dan itu adalah salah satu tugas dari masyarakat untuk mewujudkan hak anak tersebut gitu. Jadi harapannya kalau misalkan mereka tahu tentang hak anak, mereka bisa bersama-sama pemerintah untuk mewujudkan hak anak itu sesuai dengan kemampuan masyarakat. Tentu saja mereka bisa berperan di dalam Kabupaten Layak Anak, kemudian membangun kesadaran kolektif. Itu mereka kan di masyarakat, ayo bersama-sama, misalnya masyarakat desa bersama-sama di lingkungan desa itu, ayo bersama-sama mendukung Kabupaten Layak Anak. Kalau di tingkat desa itu namanya ada Desa Layak Anak atau namanya Dekela. Kabupaten Layak Anak itu tidak akan terwujud kalau kecamatannya tidak layak anak. Kecamatan layak anak juga tidak akan terwujud kalau desanya tidak layak anak. Dan desa itu apa? Dari kumpulan masyarakat. Nah itu jadi begitu ya. Jadi harus bisa membangun kesadaran kolektif di tengah-tengah masyarakat untuk mewujudkan desa layak anak, mewujudkan kecamatan layak anak, mewujudkan kabupaten layak anak. Itu harapan kami ya. Gitu. Selain itu juga menjaga norma dan nilai positif ya. Untuk siapa? Untuk menjadi contoh anak-anak kita. Ya masyarakatnya harus bisa membangun norma dan nilai positif yang nanti bisa dilihat oleh anak-anak ya. Kenapa tawuran itu terjadi? Karena ya mereka melihat di sosial media banyak kekerasan ya. Jadi tawuran terjadi, anak-anak jadi ikut-ikutan. Anak-anak itu ikut-ikutan ya. Kalau norma di masyarakat tidak dijaga oleh masyarakat, ya tunggu saja gitu, anak-anaknya akan meniru mereka. Itu untuk masyarakat ya, harapan kami. Oke, Pak, dari Bapak mungkin juga ada tambahan terkait dengan tadi tuh peran masyarakat, kemudian juga elemen-elemen tadi kan mengintegrasikan itu, Pak. Bahasa manajemennya kolaborasi kan. Kolaborasi. Ya, bahasa agamanya berjamaah. Jadi kan kita nggak boleh munfarid nih. Kalau munfarid kan kata Pak Kiai itu pahalanya satu. Nilai dampaknya sedikit lah, kecil kita. Jadi kami ingin bersama-sama mengajak seluruh masyarakat, komponen, OPD, perangkat daerah, ini sama-sama gitu. Kita berjamaah agar ada pelipatan manfaat. Kan kalau pemerintah mah yang dicari itu benefitnya, manfaat buat masyarakatnya apa, tidak mencari laba kan. Di setiap program kami tidak menghitung secara untung rugi, tetapi manfaat apa yang akan kita persembahkan kepada masyarakat, wabil khusus anak. Maka kami ingin memilah antara individu di tataran orang tua gitu. Apa yang bisa dilakukan untuk menjadi panutan. Saya di keluarga kalau habis maghrib TV masih mati kan, sampai isya gitu. Wajib hukumnya bagi saya anak-anak ngaji. Jadi bagaimanapun caranya harus mati, TV-nya harus mati. Sekarang informasi internet dan sebagainya sudah ada di genggaman tangan anak-anak. Jadi kalau kita tidak memaksakan anak-anak untuk ikut dengan manajemen kita dalam artian kasih sayang kita gitu ya, ya tinggal nanti memanen ke depan mau seperti apa gitu. Jadi tataran individu, kemudian tataran keluarga. Jadi keluarga juga harus dikomunikasikan. Bisa jadi antara ayah dengan ibu itu berbeda pendapat, kan? Iya berbeda betul. cara. Iya gitu. Pasti Pak. Harus diobrolin gitu. Ini mendesain anak kita untuk masa depan seperti apa kan harus ngobrol gitu. Kemudian di tingkat kampung lah, di tingkat RT, RW gitu. Ini seperti apa? Kan harus ngobrol. Fasilitasnya ada jamiah tahlilan, jamiah yasinan, majelis taklim dan seterusnya. Mungkin bisa disisipi dengan substansinya seperti itu.
Ini komitmen kita di kampung ini seperti apa dalam menumbuh kembangkan anak. Di tingkat desa ya Mama Mimi Kuwu, BPD, para pemegang kendali manajemen desa mau seperti apa mendesain pengembangan anak di tingkat desa, termasuk kecamatan dan kabupaten. Saya pikir itu butuh kebersamaan, komunikasi, dan kami di Bapelitbangda menyediakan satu saluran, Kang. Kalau tadi Mbak Saniri dan teman-teman menyiapkan juga sejenis UPT ya? Outline. Itu. Outline. Kami juga ada namanya Mahar Maskaton. Mahar Maskaton. Jadi Mahar Maskaton itu rumah besar aspirasi masyarakat Kabupaten Cirebon. Oh. Jadi apapun keluhannya tentang jalan, tentang sampah, tentang anak itu, silakan Bapak Ibu mengakses di Mahar Maskaton. Itu bisa online. Kalau mau offline ketemu kami di manajemen kantor Bapelitbangda, silakan hari Jumat siang. Setelah pada Jumatan, monggo. Sampai jam 4 kami membuka ruang ngobrol santai, konsultasi di situlah. Monggo kami buka. Kalau buat misalnya nomor HP yang bisa diakses nomor berapa? Ya nomor saya juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi saya menyediakan nomor publik 0899 7741 811. Silakan nanti diakses di WA, di telepon. Kalau ada keluhan tentang program pembangunan di Kabupaten Cirebon, monggo sampaikan di situ. Saya kira itu, Kang Rika, mudah-mudahan Cirebon betul-betul clear menjadi kabupaten yang layak anak. Tidak ada kekerasan, tidak ada tawuran anak, tidak ada bullying dan sejenisnya. Kira-kira gitu. Oke, jadi mudah-mudahan peran kita semua sebagai masyarakat juga menjadi salah satu poin yang juga bisa membuat Cirebon menjadi terus meningkat mungkin poin penilaiannya di tahun-tahun berikutnya ya Bu ya. Amin. Dan kita sebagai orang tua jadi sempat disampaikan punya peranan penting Sobat Pilar, bagaimana kita bisa berdiskusi, mendengarkan, memperhatikan, kepedulian juga menjadi hal yang penting ya untuk kita ya mendampingi anak-anak yang ada di sekitar kita Sobat Pilar ya. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak juga. Ngobrol-ngobrol di sini sangat menyenangkan sekali ngobrol dengan Bapak baik on cam maupun off cam di beberapa sesi, sangat menyenangkan sekali. Sobat Pilar, jangan lupa kalau misalnya ada banyak hal, jangan lupa untuk selalu update terus di Pilar Radio Sobat Pilar, dan tetap stay jam juga di Talk Slow, kita talk tapi slow. Talk slow, kita talk tapi slow.